Punya visi misi bagus, Sintayong optimis hadapi Brunei Darussalam. Kinerja Erick Thohir dinilai bahwa PSSI menjadi lebih baik. Kabar terbaru Jody Wehrman jelang kualifikasi Piala Dunia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Kinerja Erick Thohir puaskan penggemar sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI pada pertengahan Februari kemarin, di mana dirinya menjadi pengganti Ketua Umum sebelumnya yakni Muhammad Iryawan. Semenjak dilantik menjadi Ketua Umum, Erick Thohir pun membuat gebrakan baru yang tidak ada kepemimpinan sebelumnya. Tentu dirinya melakukan itu demi mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia. Hal itu membuat lembaga survei Indonesia mengeluarkan survei kepuasan kepemimpinan Erick Thohir di Federasi Sepak Bola Indonesia ini. Hasil dari survei itu menyebut bahwa sebagian masyarakat puas dengan kinerja Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Hasil ini didapat dari survei terhadap 1.206 responden. Terdapat dua model responden, yakni semua responden dan responden yang mengaku sebagai penggemar klub di Indonesia. Ditemukan bahwa 80,6% dari keseluruhan responden mengaku puas dengan kinerja Erick Thohir memimpin PSSI dengan rincian 28,2% sangat puas dan 52,4% cukup puas. Kemudian 91,4% yang merupakan penggemar klub sepak bola seperti Persija, Persebaya, Arema, Persib, PSM dan lain-lain menyampaikan kepuasannya terhadap kinerja Erick Thohir dengan angka 34,9% merasa sangat puas dan 56,5% cukup puas. Menanggapi hasil survei tersebut, pengamat sepak bola Indonesia Kesit Budi Handoyo ikut angkat suara. Kesit menyebut kepuasan publik itu sesuai dengan fakta yang terlihat di lapangan, terutama prestasi timnas Indonesia yang terus meningkat. Selain itu, kepuasan publik terhadap PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir pun didorong sejumlah faktor. Pertama, terkait kinerja PSSI dalam membentuk atlet sepak bola berkualitas dengan 77%. Kemudian upaya PSSI membentuk timnas yang berkualitas dengan berprestasi dengan 71%. Kemudian mengembangkan sepak bola Indonesia maju, modern dan profesional sebesar 67%. Serta dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen dengan 62%. Alasan Sintayong layak dapatkan kontrak panjang di Timnas Indonesia. Sintayong telah melatih Timnas Indonesia sejak tahun 2020 lalu, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil mencatat lembaran baru bersama skuad Garuda. Terbaru dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia di kategori lolos ke Piala Asia, namun sayangnya kontrak Sintayong bersama skuad Garuda akan berakhir. Diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong berdasarkan pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlepas dari pencapaian di dua ajang di atas, Sintayong sejatinya layak mendapatkan perpanjangan kontrak berdasarkan performanya sejauh ini. Di antaranya ialah Sintayong telah mengubah gaya bermain Timnas Indonesia menjadi lebih menyerang dan lebih efektif. Kemudian skuad Garuda saat ini lebih sering mencetak gol dan lebih sulit untuk dikalahkan. Efeknya ranking FIFA Timnas Indonesia pun naik peringkat. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga berhasil memotong satu generasi Timnas Indonesia, yang mana dirinya gemar mengorbitkan pemain muda di skuad Garuda yang dinilai menjadi pondasi Timnas Indonesia saat ini. Sintayong juga memiliki hubungan yang baik dengan pemain-pemain Timnas Indonesia. Dirinya telah membangun kepercayaan dan motivasi di dalam tim. Pelatih asal Korea Selatan itu pun memiliki visi dan misi yang jelas untuk Timnas Indonesia. Dia ingin membawa skuad Garuda menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Dengan pertimbangan itulah, Sintayong layak mendapatkan perpanjangan kontrak untuk melanjutkan pekerjaan dan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tanpa kekuatan penuh, skuad Garuda tetap yakin hadapi Brunei. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di laga kualifikasi Piala Dunia pada 12 Oktober mendatang. Jelang laga tersebut, skuad Garuda kehilangan banyak pemain karena cedera. Beberapa di antaranya ialah Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Ivar Jeder, dan terbaru Iace Sayuri. Jelas, dengan kehilangan pemain pentingnya itu membuat Sintayong putar otak untuk menghadapi tim berjuluk The Beast tersebut. Namun, badai cedera yang menerjang skuad Garuda ini sebenarnya tak perlu terlalu dipusingkan untuk jangka waktu yang pendek seperti saat ini.
Sebab timnas Indonesia sendiri memiliki torehan api ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam walaupun tak menggunakan kekuatan penuhnya. Hal ini terjadi di babak penyisihan grup Piala AFF 2022 lalu, di mana pasukan tawon dilumat skuad Garuda dengan 7 gol tanpa balas. Di mana saat itu pemain seperti Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Marcelino Ferdinand tak dimainkan oleh Sintayong. Untuk Ivar Jenner saat itu masih menjalani proses naturalisasi, sementara 2 nama terakhir ada di bangku cadangan, hanya menjadi penghangat bench pemain karena tak diturunkan. Dengan begitu, timnas Indonesia diharapkan bisa mengalahkan Brunei Darussalam di 2 laga tersebut. Apalagi mereka baru saja mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday September kemarin, di mana saat itu tim asuhan Mario Rivera dikalahkan Hong Kong dengan skor 10-0. Jelang hadapi Brunei, kabar Jordi Wehrman mencuat ke publik. Publik sepak bola tanah air saat ini sedang menunggu kabar naturalisasi beberapa pemain keturunan yang digunakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, dekat-dekat ini skuad Garuda memiliki laga bergengsi. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia tahun depan. Jika tim asuhan Sintayong itu berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia, maka mereka akan melanjutkan perjalanannya ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia pada November mendatang. Maka dari itu, Sintayong membutuhkan pemain keturunan untuk menambahkan kekuatan skuad arahannya. Berbicara mengenai pemain keturunan, kini ada kabar terbaru terkait salah satu pemain keturunan yang pernah diincar Sintayong untuk membela Panji Merah Putih. Pemain tersebut adalah Jordi Wehrman. Yang pemain berusia 24 tahun ini pernah masuk dalam rencana Sintayong untuk dinaturalisasi bebarengan dengan Saint Patinama. Bahkan ex-pemain Ado Den Haag itu pernah dihubungi oleh staf kepelatihan timnas Indonesia terkait ketersediaan membela lambang Garuda di dada. Namun sayangnya saat itu sang pemain masih disibukkan dengan transfer kepindahan dari Ado Den Haag dan proses naturalisasinya pun diberhentikan. Usai menolak proses naturalisasi dari PSSI, Jordi Wehrman sempat merasakan free agent beberapa bulan. Dan akhirnya saat ini sang pemain mendapatkan klub baru yakni Henk Vokwar, klub Liga 2 Kroasia. Tak sedikit supporter timnas Indonesia yang mendoakan sang pemain segera menemukan jati dirinya dan bisa memperkuat Panji Merah Putih di masa yang akan datang.